Saudara-saudara, salam damai dan sejahtera dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Di minggu ke-6, dunia memperingati sengsara Yesus Kristus. Kita belajar bersama dari Injil Lukas pasal 22, ayat 14 sampai 38. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup kami sampai dengan kami tiba pada perayaan sengsara Yesus di minggu ke-6 dalam tahun ini. Kami rindu untuk merenungkan sekali lagi secara baru bagaimana Yesus mengajarkan tentang perjamuan kudus yang dikerjakan oleh Allah di dalam kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dan bagaimana kami sebagai pengikut Kristus melanjutkan karya Paskah itu bagi dunia ini. Kami mohon Roh Kudus ada pada kami, supaya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami dan banyak orang yang masih akan datang. Amin. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini saya membacakan bagi kita ayat 14 dan ayat 37-38. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi." Kata mereka, "Tuhan, ini 2 pedang." Jawabnya, "Sudah cukup." Saudara-saudara, pada perayaan sengsara Yesus minggu lalu, kita ada pada tema taat menjadi murid Tuhan. Dan pada perayaan minggu sengsara Yesus ini, kita ada pada tema ciri-ciri menjadi murid Tuhan Yesus. 2 minggu berturut-turut ini, tema tentang guru dan murid menjadi perhatian kita bersama pada saat kita merayakan sengsara Yesus Kristus sebelum kita ada pada perayaan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 38 menyampaikan tentang Yesus yang menetapkan perjamuan malam bersama dengan murid-muridnya. Tidak hanya mereka memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, negeri perbudakan, untuk mengantar mereka selamat ke tanah Kanaan, tanah pilihan Tuhan. Tapi pada perayaan perjamuan malam itu juga Yesus selenggarakan untuk pertama kali memperingatkan murid-murid tentang tubuh dan darahnya yang akan dipecahkan dan ditumpahkan bagi pengampunan dosa. Itu Paskah yang sesungguhnya mesti mereka rayakan dan ceritakan turun-temurun sampai kesudahan zaman. Tetapi dalam penetapan perjamuan malam dan pelaksanaan perjamuan malam yang tidak hanya peringati Israel keluar dari tanah Mesir, tapi juga peringati tubuh dan darah Yesus Kristus dipecahkan dan ditumpahkan bagi pengampunan dosa keselamatan manusia. Murid-murid melihat satu peluang bahwa guru mereka akan tidak ada dengan mereka. Siapa yang akan menjadi pemimpin di antara mereka? Mereka berebut, berambisi untuk mencari posisi
Siapa yang nanti menjadi kepala dan yang lain menjadi anak buah. Mendengar itu, melihat itu, cepat Yesus menegur mereka bahwa penderitaannya itu yang mesti diteladani. Yesus sebelum mengalami penderitaan, ia telah menunjukkan teladan yang baik bagi murid-muridnya. Membasuh kaki mereka, mengantarkan mereka, mengajak mereka untuk makan perjamuan bersama. Dan inilah yang akan membuat mereka akan tetap utuh, damai dan sejahtera. Dan bukan satu jabatan politik yang mereka kejar untuk dapatkan. Ketika mereka mendengar ajaran Yesus, didikan Yesus ini, mereka diantar untuk menemukan bahwa sungguh benar Yesus Anak Allah telah menjadi juru selamat dunia yang melalui proses penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Dan ini yang menolong murid-murid untuk belajar menjadi murid Tuhan Yesus yang handal, yang kuat, walaupun guru agung tidak ada bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, bagi Yesus, jika mereka meneladani apa yang telah ditunjukkan kepada mereka, maka mereka akan mengalami pencobaan yang hebat, pencobaan yang besar. Iblis sedang mengintai perjalanan mereka. Jika mereka lemah, maka mereka tidak akan berdaya dan akan dikalahkan. Tapi jika mereka kuat, tidak hanya mereka mendapatkan mahkota kemenangan, tapi Yesus juga berjanji akan mengajak mereka untuk kelak nanti memimpin bersama-sama dengan Dia di sorga. Mereka juga akan memimpin 12 suku Israel. Saudara-saudara, itu yang disampaikan oleh Lukas, ciri-ciri murid Tuhan Yesus. Dari firman Tuhan ini kita belajar beberapa hal. Di minggu sengsara Yesus yang ke-6 ini, pertama, masa sengsara Yesus mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus telah menggenapi, Tuhan Yesus telah menuntaskan kerja Allah dari sorga di bumi ini. Pikiran, perkataan, dan perbuatan Yesus telah menenangkan ketegangan Allah dan manusia. Pikiran, perkataan, dan perbuatan Yesus telah menenangkan ketegangan manusia dengan dunia Allah karena dosa. Yesus telah menjadi Tuhan. Yesus telah menjadi juru selamat manusia. Di minggu sengsara, firman Tuhan ini mengajak kita untuk memberi respon. Bagaimana kita yang telah percaya kepada Yesus mau menjawab penderitaan Yesus ini bagi dunia yang belum percaya Yesus. Hal yang kedua yang perlu kita renung di masa sengsara Yesus adalah sebagai kaum Kristiani, kita mesti memelopori keteladanan Yesus Kristus pada kaum bukan Kristen. Kaum non-Kristen pada waktu Tuhan dapat menemukan mereka dan mereka dapat menemukan Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka juga. Karena itu bagi kita perlu membenahi karakter-karakter kita. Hidup, kerja, dan pendapatan kita mesti kita kuatkan seperti makan bersama dan tidak makan sendiri-sendiri. Apalagi kegemaran akhir-akhir ini yang menonjol baku makan. Baku makan itu akan membuat kita tidak hanya kenyang, tapi baku makan itu akan membuat ada korban di sana, korban di sini. Dan kita semua percaya bahwa hanya Yesus Kristus yang berkorban, itulah yang memberikan jaminan. Di luar Yesus, pengorbanan-pengorbanan itu sia-sia. Saudara-saudara, ada lain yang perlu kita renung dari firman Tuhan ini adalah gemar bersyukur dan hindari demonstrasi-demonstrasi. Di beberapa tempat
Gerakan-gerakan demonstrasi yang tidak sependapat, tidak setuju, tidak sejalan itu selalu menjadi kesukaan orang. Dan gerakan untuk bersyukur atas keadaan yang apa adanya itu sudah tidak lagi menjadi kegemaran orang. Bagi kita, gerakan mengucap syukur dalam keadaan tersulit sekalipun itu mesti menjadi kegemaran kita, dan kita buang jauh-jauh demonstrasi. Demonstrasi itu hanya unjuk kekuatan sesaat, dan demonstrasi itu tidak memberi jaminan untuk kita memperoleh kekuatan yang berkepanjangan. Hal lain yang perlu kita renung dari firman Tuhan ini adalah kita saling menopang dan tidak bersedia untuk memperkaya diri. Kita mesti berjuang bersama-sama untuk merajut kerukunan dan tidak ambisi untuk rebut jabatan. Banyak kali pada bagian ini kita berjuang untuk mengabaikan kerukunan dan lebih melihat jabatan segala-galanya. Akhirnya ketika kita mendapat jabatan, kita mempergunakan jabatan-jabatan itu untuk memecah belah persekutuan-persekutuan yang sudah dibayar mahal oleh pendahulu-pendahulu kita. Kita diajak untuk melayani dengan hati dan mempersatukan dengan kasih. Untuk bagian ini saya ingat Bapak mantan Gubernur Papua Barat, Dr. Andus Domingus Mandacan. Dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, dari titik yang terjauh sampai di titik-titik terdekat, dari minoritas ke mayoritas kelompok. Beliau selalu menyampaikan pesan-pesan yang berhikmat. Marilah kita semua membangun Papua Barat Daya ini dengan kasih, dan kita mempersatukan itu dengan kasih. Saudara, filosofi ini sangat besar artinya. Jika kita sejajarkan dengan pengorbanan Yesus, Yesus mau melakukan keselamatan ini dengan hati, dan dia mau mempersatukan segala suku dengan kasih yang tidak pernah terbatas. Kita juga diharapkan untuk tekun hadapi pencobaan-pencobaan dan tidak gegabah untuk potong jalan pelepisan. Ini satu istilah yang bagi saya penting sekali kita renungkan. Karena ketika sedikit saja pencobaan, banyak kali kita terlena dan kita mengambil jalan-jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan. Tidak perlu apakah ada korban jiwa ataukah tidak. Yang penting kita bebas dari pencobaan-pencobaan. Kita dahulukan kewajiban, maka kita yakin bahwa segala hak-hak kita akan Tuhan tambahkan. Banyak kali kita lebih menuntut hak-hak kita daripada kita mengedepankan kewajiban-kewajiban. Kewajiban-kewajiban kita percayakan untuk lembaga-lembaga tertentu, pemerintah dan lain-lain. Sementara kita lebih mengedepankan hak-hak kita ketimbang kewajiban-kewajiban. Saling mendoakan itu mesti menjadi kegemaran kita. Kita kadang-kadang berjuang untuk sehari bisa berdoa 2-3 kali syukur, tapi kalau tidak sama sekali. Sementara ada saudara-saudara kita yang berdoa 1 hari 5 kali. Mereka tidak pernah mengeluh kalau berdoa 5 kali sehari. Kita kadang-kadang berdoa 1 tahun 2 kali, tanggal 24 Desember dan 31 Desember. Saudara-saudara kita hampir 365 kali dalam setahun mereka berdoa. Bagi mereka doa itu yang akan membuka tingkat-tingkat langit dan Allah mencurahkan berkat bagi mereka dan anak cucu mereka yang masih jauh. Pegang janji dan tebarkan kebaikan. Optimis, yes. Pesimis, no. Damai sejahtera Yesus beri lunas. Yesus tidak tahan damai sejahtera itu menjadi kepentingan kelompoknya di surga. Ia bawa ke damai sejahtera itu ke dunia menjadi kebutuhan dunia ini. Kecelakaan dunia ini Yesus pikul, Yesus tanggung. Yesus mau membebaskan dunia ini dari kecelakaan yang hebat. Bagian kita, tanggung jawab kita adalah kita mulai dari sekarang untuk sampai di garis finish, kita jalan di jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan,
jalan yang telah Yesus lalui. Dia berjalan dengan kita. Dia siap di garis finish, menemukan kita yang ikut di jalannya masuk garis finish. Kepada kita, Yesus kalungkan mahkota kemenangan. Tuhan memberkati kita. Amin.